Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, fantastis, semoga sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan berdoa dan tadarus. Silakan. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. duduk siap dan doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, fantastis, muhammad, sukses, Allahu Akbar. Kira-kira ada nggak yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Wah, kita bersama-sama mendoakan teman kita yang sedang sakit. Semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah lekas memberikan kesembuhan kepada teman kita yang sedang sakit. Teman-teman sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tema berpikir kritis dan juga bersikap demokratis. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi apa yang dimaksud dengan berpikir kritis dan juga apa yang dimaksud dengan bersikap demokratis. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya ingin mengecek terlebih dahulu. Kita mencoba untuk apersepsi, menghubungkan materi yang kemarin sudah kita bahas dengan materi sekarang yang akan kita bahas. Yang pertama, sebelum kita masuk dari dalam pembelajaran, saya akan menyampaikan terkait tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bahwa tujuan kita mempelajari tentang dalil dari berpikir kritis dan juga bersikap demokratis adalah untuk
diharapkan dapat mempresentasikan bacaan, mengidentifikasi hukum bacaan, dan juga mengartikan dan juga menguraikan isi yang ada di dalam dalil tersebut, yaitu surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Kira-kira di antara kalian masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan berpikir kritis itu? Ada? Baik, silakan. Namanya siapa? Devrisa Agustina, silakan. Berpikir kritis menurut Islam segala sesuatu hal yang kita temui dan ketahui di kehidupan sehari-hari tidak boleh diterima begitu saja, tetapi harus dikaji terlebih dahulu asal muasalnya. Ya, itu adalah definisi berpikir kritis menurut agama Islam. Jadi yang dimaksud dengan berpikir kritis di dalam Islam adalah segala sesuatu yang kita temui, yang kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak boleh kita terima begitu saja ya, tetapi harus dikaji terlebih dahulu. Asal muasalnya, sumbernya adalah dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini yang kita pelajari di dalam pelajaran Al-Quran dan hadis. Secara umum, saja diangkat tangan, kira-kira yang dimaksud dengan berpikir kritis adalah Berpikir kritis yaitu berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Ya, ini adalah definisi secara umum. Kalau tadi yang disebutkan oleh teman kita, Mbak Devrisa, itu adalah definisi menurut agama Islam. Sedangkan definisi berpikir kritis secara umum yaitu berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan juga harus dilakukan. Jadi kita ketika berpikir harus mempercayai sesuatu atau akan melakukan sesuatu itu harus ada alasannya, harus ada sumbernya, tidak asal-asalan. Sehingga apa yang kita lakukan, yang kita percayai itu berasal dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bersikap demokratis, kira-kira masih ada nggak yang ingat definisi dari bersikap demokratis secara bahasa? Baik, silakan Mbak Bunga ya. Silakan Mbak Bunga. Apa yang dimaksud dengan bersikap demokratis secara bahasa? Secara bahasa berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Ya, demokratis itu diambil dari bahasa Yunani. Diambil dari dua suku kata. Yang pertama yaitu demos. Demos artinya adalah rakyat. Dan kratos. Kratos maknanya adalah kekuasaan atau kedaulatan. Sekarang yang akan kita bahas adalah definisi secara istilah. Kira-kira di antara teman-teman masih ada yang ingat? Ya, silakan Mbak Siti. Secara istilah adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan pemerintahan negara tersebut. Ya, betul ya. Jadi yang dimaksud dengan bersikap demokratis secara istilah itu adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyatnya atas negara untuk dijalankan pemerintahan pada negara tersebut. Itu yang dimaksud dengan bersikap demokratis secara istilah. Pada pagi hari ini kita insya Allah akan mempelajari dalil yang pertama dari berpikir kritis dan juga bersikap demokratis. Dalilnya ada di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Silakan dibuka bukunya terlebih dahulu untuk kalian perhatikan dan kalian amati dan kalian analisa dari Quran surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari tentang bacaan dari surat Al-Imran ayat 190,
dan juga ayat 191. Selanjutnya, nanti saya akan membagikan kepada kalian potongan kertas yang berisikan penggalan ayat yang sudah tadi kita baca. Nanti silakan kalian mencari temannya yang sama penggalan ayat tersebut. Masing-masing nanti silakan untuk berkelompok menyesuaikan dengan kertas yang didapatnya. Maka dari kelompok tersebut kemudian silakan nanti dicoba untuk membaca penggalan ayatnya. Setelah membaca penggalan ayatnya, kemudian silakan untuk mencari hukum bacaannya. Setelah mencari hukum bacaannya, nanti kita mencoba untuk menerjemahkan pada penggalan surat tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Baik, saya akan membagikan terlebih dahulu dari kertas tersebut. Jangan dibuka terlebih dahulu. Oke, kertas sudah kalian terima semua? Ya, kalau sudah silakan dibuka. Ada harta karunnya. Harta karunnya adalah penggalan ayat yang tadi sudah kita baca. Sudah? Sudah diamati? Sudah? Kira-kira kalian dapatnya yang bagian mana? Oke, saya kasih waktu kalian 1 menit untuk mencari pasangannya. Selama 1 menit belum dapat pasangannya, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Sudah dari mana kelompok? Sudah? Oke, alhamdulillah sebelum 1 menit ternyata kalian sudah menemukan masing-masing dari kelompoknya. Silakan dibaca, kemudian nanti silakan diamati untuk hukum bacaannya, dan nanti silakan untuk diterjemahkan. Oke, saya kasih waktu untuk penggalan ayat yang pertama. Dia harus membaca terlebih dahulu. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan penggalan yang kedua. Setelah itu dilanjutkan ke penggalan yang ketiga, dilanjutkan ke penggalan yang keempat, dan ke penggalan terakhir. Kalau kelompok itu salah, maka nanti akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah membaca seluruh ayat tersebut. Sudah bisa dipahami? Kira-kira ada di posisi keberapa? Saya kasih waktu 1 menit kalian untuk melihat kira-kira ada di posisi keberapa. Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Oke, silakan untuk kelompok yang pertama. Penggalan ayat yang pertama untuk membacakan penggalan surat tersebut. Silakan. Kelompok yang pertama mana? Ada? Oke, silakan dibaca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil
Oke, tadi kita sudah bersama-sama untuk membaca dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191 secara penggalan demi penggalan. Dan selanjutnya silakan kalian untuk mencari hukum bacaan yang ada di dalam penggalan ayat tersebut. Dan nanti saya minta perwakilan di antara kalian untuk mempresentasikan hukum bacaannya dan juga sebabnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian mengidentifikasi hukum bacaan dari penggalan ayat tersebut. Ya, waktu habis, sudah 5 menit ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, tadi sesuai urutan penggalan yang pertama, silakan untuk mempresentasikan hukum bacaan yang sudah kalian analisa, yang kalian identifikasi dari penggalan ayat tersebut. Silakan perwakilannya. Ya, silakan. Bisa maju ke depan atau berdiri. Silakan berdiri. Ya, berdiri saja. Yang pertama bacaannya bunah, sebabnya nun sukunnya bertasdid. Yang kedua al-syamsiyah al-bertemu. Sin. Oke, jadi ada 2 hukum bacaan. Yang pertama adalah non tasdid. Hukum bacaannya adalah gunnah. Maka ketika kita membaca di sini, maka itu kita menggunakan gunnah. Ya, kita tekan dan juga disertai dengan gunnah. Inna. Yang kedua ada alif lam sam sia. Karena setelah alif lam di situ ada huruf sin. Dan huruf sin termasuk dari hukum bacaan alif lam sam sia. Jadi huruf sin ketika diawali dengan alif lam, maka hukum bacanya adalah alif lam sam sia. Oke, selanjutnya penggalan yang kedua. Baik, silakan. Bacaan yang pertama ada alif lam syamsiyah. Apabila ada alif lam bertemu huruf nun. Dan yang kedua ada idgham biyakunah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yaitu lam dan nun. Baik. Dari hukum bacaan yang pertama tadi disampaikan alif lam sam sia. Karena ada huruf nun sebelumnya ada alif lam, maka hukum bacaannya adalah alif lam sam sia. Yang kedua hukum bacaannya adalah idgham bila hunna. Karena ada huruf ta di sini yang berharokat kasrotain bertemu dengan salah satu huruf idgham bila hunna, yaitu huruf lam. Baik, selanjutnya kelompok yang ketiga. Yang pertama ada al-ladina, bacaan matobi karena kasrah tanwin bertemu ya sukun. Yang kedua ada qiyamah wa qu'udan karena bacaan itu berguna karena nun sukun bertemu dengan nun faul. Ya, yang pertama hukum bacaannya adalah matobi. Kalau kita perhatikan di kata al-ladina, di situ ada huruf ya sukun. Sebelumnya berharokat kasroh. Itu adalah matobi. Panjang membacanya adalah 2 harokat. Al-ladina. Yang kedua hukumnya adalah idgham biwuna. Karena ada huruf berharokat fathatain bertemu dengan huruf wawu. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang keempat. Yang pertama hukum bacaan alif lam syamsiyah. Sebabnya alif lam bertemu sin. Yang kedua alif lam kamariah. Sebabnya alif lam bertemu hamzah. Ya, ada 2 hukum bacaan yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah alif lam samsiyah. Ada huruf sin sebelumnya alif lam. Kemudian di sini hukum bacaannya adalah alif lam koma ria. Karena ada hamzah sebelumnya diawali dengan alif lam. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Silakan. Kolak qalqalah sebuah huruf qaf di tengah kata apabila ada hukum ba dapat diingat dengan tingkatan 7 di toko. Yang kedua ada benar mat alis li sukun apabila ada mata bi'u bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukun atau mati dalam satu kata. Ya, betul. Yang pertama tadi menyebutkan hukum bacanya adalah
qalqalah sugro. Karena di sini ada salah satu huruf qalqalah yaitu qaf berharokat sukun terletak di tengah kata. Yang kedua ada mad arif sukun. Ketiga. Karena ada mad pilih yang kemudian diwakafkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan dari tarjamah. Terjemahan dari penggalan ayat yang sudah kalian baca. Sudah ketemu? Sudah. Sudah ya? Oke, sekarang dimulai dari kelompok yang pertama. Langsung terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ya inna fi khalqis samawati wal ardh. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kelompok kedua. Dan silih pertandingan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya waqtila fil laili, dan di dalam pergantian malam wan nahari dan siang la ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Lanjut kelompok ketiga. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya alladzina yadhkuruna Allaha, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, dalam posisi berdiri, wa qu'udan, dan dalam posisi duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam posisi berbaring. Lanjut kelompok keempat. Wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan orang-orang yang senantiasa memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi. Lanjut kelompok terakhir. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya artinya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Itulah terjemahan dari Quran surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Bisa dipahami? Bisa. Baik hukum bacaannya ataupun artinya. Dan semoga ini menambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Dan di akhir pertemuan ini, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya dari Quran surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Dan insya Allah dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Dan silakan nanti masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan dari tugas tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, maka mari kita bersama-sama untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sadaqallahu
waktunya dan selalu semangat untuk belajar. Saya mohon maaf barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan atau yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.